Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan rasa tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita dipertemukan oleh Allah di dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah gerakkan hati dan fikiran kita untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah sampai saat ini dan hingga detik ini Allah masih memberikan kita karunia-karunia, nikmat-nikmat yang begitu banyak, yang begitu luas, yang apabila kemudian kita hitung-hitung nikmat Allah, maka niscaya kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka apabila saat ini kita masih diberikan oleh Allah banyak kenikmatan-kenikmatan berupa kesehatan, berupa kesempatan untuk hidup, maka marilah kita pergunakan hidup kita semata-mata untuk beribadah dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah tetap kita junjungkan, kita curah limpahkan kepada Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, as-siratul mustaqim. Semoga dengan kita memperbanyak salawat, nantinya kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, dan marilah pada Jumat yang penuh barokah ini, di hari yang mulia ini, kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Karena dengan hanya berbekal iman dan takwa inilah nantinya kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sesungguhnya adalah bahwasanya kita menjalankan segala perintah-perintah Allah
dan kemudian kita menjauhi segala larangan-larangan Allah. Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, pada saat ini kita berada di akhir zaman, kondisi di mana umat manusia khususnya adalah umat Islam yaitu sedang terpuruk. Umat Islam terpecah belah. Umat Islam mungkin tidak punya identitas. Banyak yang kemudian karena fitnahnya akhir zaman ini kemudian menggadaikan agamanya, menggadaikan akidahnya untuk semata-mata kepentingan dunia, untuk semata-mata mencari dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka agar kemudian kita tidak termakan atau kemudian kita tidak terkena fitnahnya akhir zaman ini, kita harus mempunyai pondasi-pondasi agama. Kita harus memperkuat akidah kita, keimanan kita, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kita juga harus mempunyai amalan-amalan yang mana amalan ini mampu untuk membentengi kita dari fitnah dan kejamnya akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apa kemudian amalan yang bisa atau kiranya bisa membentengi diri kita agar terjaga iman dan juga akidah kita di akhir zaman ini? Ada 3 hal yang mungkin bisa kita lakukan atau kita amalkan. Yang pertama, kita harus mempunyai rasa keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasa keistiqomahan dalam beribadah. Istiqomah itu artinya adalah tegak lurus secara bahasa, namun secara istilah adalah tegak lurus, kemudian konsisten di dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, serta tegak lurus di dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Al-Utsaimin pernah mengatakan bahwasanya al-istiqamah itu adalah an yathbutal insan ala syariatillah. Sesungguhnya yang namanya istiqamah adalah tetapnya manusia di atas syariat-syariat Allah. La yazidu wa la yanqus, di mana syariat yang telah Allah tetapkan itu ia tidak mengurangi, tidak menambah, wala yubaddil wala yughayyir, kemudian ia juga tidak mengganti dengan syariat yang baru. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, maka istiqomah ini meskipun secara aplikatif itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, namun dalam pengerjaannya itu sangatlah berat. Apabila kemudian kita tidak mempunyai pondasi, kita tidak mempunyai dasar dalam beragama. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran perintah untuk beristiqomah seringkali kemudian Allah sebutkan dengan larangan, dengan kemudian tidak menyekutukan Allah, tidak untuk melampaui batasan-batasan yang telah Allah berikan. Tidak kemudian istiqomah itu kemudian dibarengi dengan hal-hal yang kemudian mengikuti hawa nafsu syaitan. Fastaqim kama umirta wala tattabi'u ahwa'ahum. Maka beristiqomahlah kalian dan janganlah kalian sekali-kali mengikuti hawa nafsu syaitan. Di ayat yang lain juga Allah berfirman,
fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Dan beristiqomahlah kalian bersama orang-orang yang bertaubat di antara kalian, dan janganlah kalian sekali-kali melampaui batas. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka kemudian ada penegasan di dalam ayat ini, yaitu apabila kemudian kita merujuk pada surah Fussilat ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya adalah barang siapa yang beriman kemudian ia beristiqomah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka barang siapa yang beriman kemudian di dalam hatinya ada rasa keistiqomahan di dalam beribadah dan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ia tidak sekalipun menyekutukan Allah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun membersamai orang yang beristiqomah di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian seraya mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu berkata, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kepada orang yang beristiqomah itu berita gembira atas apa yang kemudian mereka perbuat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, meskipun ayat ini ada kecenderungan bahwa orang yang beristiqomah atau orang yang semasa hidupnya beristiqomah, kemudian pada saat ia menjumpai kematian atau dalam kondisi sakratul maut, maka orang yang beristiqomah ini akan didatangi oleh malaikat-malaikat, yang mana malaikat itu akan menjaganya. Malaikat akan memberikan jaminan kepada orang yang beristiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, yaitu alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut, janganlah engkau takut atas apa yang nantinya akan terjadi di kehidupan akhirat. Wa la tahzanu, dan janganlah engkau bersedih atas apa yang engkau tinggalkan. Kemudian malaikat akan memberikan dia gambaran bagaimana nantinya kehidupan setelah kematian, yaitu dengan ia memberikan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika kita taruhlah mempunyai suatu amalan, suatu ibadah, yang mana ibadah itu atau amalan itu mampu kita laksanakan dengan istiqomah. Taruhlah 2 rakaat salat duha, 2 rakaat salat tahajud, meskipun di mata kita itu adalah hal yang kecil, tapi yakinlah dan percayalah bahwasanya 2 rakaat yang kita laksanakan secara konsisten, secara terus-menerus itu di hadapan Allah sangatlah besar. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, kemudian yang kedua adalah ikhtiar, yaitu amalan ikhtiar ini bisa nantinya menjadi benteng kita untuk nantinya untuk kita menghadapi kehidupan di akhir zaman. Ikhtiar dalam hal amal solih, maka kita berupaya, berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memperbanyak amal solih, karena dunia ini adalah tempat untuk kemudian kita berinvestasi amal kebaikan, amal solih sebanyak mungkin, sehingga nantinya kita betul-betul menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kemudian konteksnya dalam pekerjaan, maka kita berikhtiar dengan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan, untuk memberikan pekerjaan yang terbaik. Apabila kemudian konteksnya dalam keluarga, maka kita menjadi sosok kepala rumah tangga, menjadi sosok suami, sosok ayah yang terbaik untuk keluarga kita.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dan yang ketiga adalah istighfar. Amalan ini adalah kemudian yang juga mampu untuk membentengi kita di kehidupan akhir zaman ketika kita memperbanyak istighfar, mengingat Allah, memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi nantinya kita akan dibukakan oleh Allah, yaitu pintu-pintu rezeki. Kita dibukakan oleh Allah nantinya keluasan-keluasan yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazimkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan kesempitannya yaitu jalan keluar baginya, dan Allah jadikan kesedihannya kebahagiaan, dan Allah akan berikan ia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, maka 3I ini istiqomah, kemudian ikhtiar, kita barengi dengan istikharah dan juga istighfar, kiranya mampu untuk kita jadikan amalan yang mampu untuk menjaga kita di kehidupan akhir zaman ini, dan semoga kita terselamatkan dari fitnah akhir zaman, dan kita termasuk golongan orang yang beriman dan bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, marilah pada khutbah yang kedua ini kita bersama-sama bermunajat kepada Allah, berdoa memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan rasa keistiqomahan kepada kita, rasa keistiqomahan dalam beribadah, keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan-kemudahan dalam pekerjaan, dalam tugas kita. Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk keluarga kita. Allah mudahkan langkah kaki kita untuk senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala amal perbuatan kita. Kita juga berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari fitnah akhir zaman ini. Kita juga berdoa kepada Allah apabila kemudian nantinya kita dijemput oleh Allah, tiba ajal kita, kita semuanya dalam keadaan yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر